Baik, baik. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya tanda kedatangannya yang kedua, dia datang sebagai Paulus, manusia atau bukan manusia? kedatangannya yang kedua kali nanti dia ketemu Paulus dalam proses menampakkan diri, bukan kedatangan yang kedua kali akan kiamat, itu nanti. Jadi nasihat Yesus, kata apa Yesus katanya? Katakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau aku yang datang, kalau bukan aku yang datang, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma dengan para pendeta, ya, yang dimana para pendeta itu tidak mengaku sebagai seorang pendeta karena mereka takut jemaatnya kabur kalau dia kalah dalam berdebat. Nah, untuk dari pihak Kristen sendiri, ya, pihak Kristen sendiri seperti biasa, yang dimana kita tidak dapat mengomentari banyak, ya, karena memang semuanya on, semuanya lol, ya. Jadi tidak dapat pula kita komentari banyak selain daripada kita tertawa, ya, ketika mereka itu mendebat umat muslim. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Pada Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi dia merasa bahwa dia mengimani Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sementara nabi itu di luar nabi palsunya, kandang Israel, nabi itu bukan palsunya Allah Abraham, datang kepada nabi palsunya datang kepada kamu. Kamu di situ murid Yesus. tapi bukan merujuk kepada murid-murid Yesus, Bang. Murid Jadi Yesus itu narasi perkataan Yesus bahwa harus hati-hati, akan ada nabi. Nabi itu mengatakan dia ada di gurun, dan nabi palsu itu mengatakan dia di bilik. Kan begitu. Jadi kemudian nabi palsu itu kan nggak diurapi, tidak beriman kepada Allah Abraham gitu. Yesus dan muridnya kan berbicara tuh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Ya, kamu itu siapa? Kamu itu siapa, Bang? Itu dulu, itu aja berat. Berat kan, Bang? Anda untuk jujur. Nggak berat loh di situ. Nah, kamu di situ siapa? Nggak merujuk kepada murid-murid Yesus. Apa, Bang? Kamu di situ siapa? Nah, dia itu nabi. Loh, orang-orang di situ, Bang. Tapi nggak merujuk bahwa akan ada nabi itu yang datang kepada murid-muridnya. Nggak ada nabi palsu yang datang kepada murid Yesus, Bang. Nggak ada. Berarti Yesus salah. Jadi kalau begitu. Yesus salah berarti. Salah kan. Yesus mengatakan Yesus yang datang kepada. menubuatkan. Gimana sih orang ini? Yesus mengatakan nabi palsu datang kepada kamu. Yang datang, dan nabi palsu itu mengatakan dia ada di gurun. Datang kepada siapa dulu? Kan begitu. Datang kepada siapa? Yang ada di gurun? Siapa sih nabi yang ada di gurun? Datang kepada siapa dulu? Siapapun dia. Nabi palsu itu nggak datang kepada para murid Yesus. Berarti Yesus bohong, berarti Yesus bohong kalau gitu. Karena Yesus sendiri yang mengatakan datang kepada kamu, kok jadinya datang ke orang lain. Gimana nih, teman-teman? Itu Yesus mengatakan itu penegasan kepada orang-orang pada. Gimana? Ganti aja, nggak paham dia. Gimana ceritanya?
Bukan tidak paham, Dinda, bukan tidak paham. Dia mencoba untuk menipu diri sendiri. Jelas-jelas Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepada kamu. Ya kamu. Dudukkan dulu kamu itu siapa di situ. Bukan murid-murid tuh. Berarti Yesus pembohong dong. Ayolah teman-teman Kristen. Saatnya 2025 kalian itu menggunakan akal sehat dalam beragama. Dalil dalam Bible yang Anda harus dudukkan. Kalau Al-Quran itu bahaya, berat kalau Al-Quran, berat. Lanjut. Ya, padahal Yesus nggak pernah klaim nabi palsu itu datang di gurun. Lihat topiknya penyesat setelah Yesus yang dikabarkan Yesus. Kenapa Oten nggak pernah jujur ya teman-teman? Oke, kita sapa dulu tamu kita, Bang Dimo. Selamat malam. Belum, masih terputar-putar itu Goldian. Oh, masih terputar-putar ya. Di saya sudah, Bang Fandi. Yuk, Jadi, teman-teman yang merasa Oten naik. Ceritanya mau keluar itu nubuatannya Yesus, peringatannya Yesus. Nggak bisa bos, di dalam Israel aja itu nggak bisa keluar. Ngapain kamu keluar? Mau menyerang Sulit, tapi bos, nggak kesampaian. sulit. Lanjut Bang Goldian. Oke, teman-teman Kristen, coba tolong gunain akal. Kita diskusi sudah kita tentukan topiknya. Jangan lari kemana-mana supaya kita bisa dapat poin dari topik yang kita usung ini apa sebenarnya. Kalau kalian kabur-kaburan kemana-mana dan takut membahas topik ini, ada sesuatu. Kenapa nggak mau dibahas? Oke, selamat malam Bang Firman yang telah menjadi manusia. Udah tergabung belum? Bang Firman, silakan dibuka mic-nya. Agamanya Islam atau Kristen Bang? Yang kawan-kawan Muslim ini banyak kali yang kirim permintaan ini. Yang Kristen itu typing dulu di bawah kalau ada teman-teman Kristen. Bang, aku Kristen. Tolong dinaikkan, biar kami naikkan. Ya teman-teman ya. Halo Bang Firman. Oke, aku izin turunin ya, nggak ada suara. Teman-teman Muslim, tolong ditahan dulu supaya dialog terjadi secara hikmat dan kita nggak hanya monolog, ada lawan diskusinya dan tentunya kebenaran ini tersampaikan terkhusus kepada teman-teman Oten yang mau berdiskusi ya. Oke, ini ada Kristen nih. Oh iya. Goldian. Halo, selamat malam, Bro Mukalap. Dari sekte mana? Selamat malam. Selamat malam. Silakan Bro, dari sekte mana? Kristen mana? Saya Kristen Protestan. Oke, abad 16. Ini topiknya Bro, silahkan ada yang mau disampaikan. Penyesat setelah Yesus. Ada gurunda kita yang akan menerangkan Muhammad. kebenaran kepada kalian. Pakai dalil, silakan. Muhammad. Karena di dalam Alkitab itu Muhammad itu tidak tertulis tapi ada di Kenapa? Coba jangan yang bani anjing yang naik lah, ayolah. Teman-teman Kristen yang berkualitas lah, jangan yang bani anjing yang naik. Aduh. Enggak apa-apa, Dinda. Enggak apa-apa, Bang Fandi. Fandi, biar disampaikan dulu narasinya, nah baru kita jawab. Aman aja, aman aja. Ya, dia kan dia itu kan perspektif dia menurut dia gitu. Nanti kita suapin mulutnya. Siap. Tanpa Bang Fandi bilang Oten itu seperti itu, emang mereka seperti itu. Halo Goldian, kenapa diturunkan Goldian? Signalnya Bang. Sinyal lu jelek. Oke. Jadi makanya belum kita sampai lanjutkan juga, ya, Bang. Bang, udah tahu, udah paham tadi bahwa itu kamu itu yang dimaksud murid-murid Yesus. Udah paham belum? Itu perkataan itu kan memang ada murid-murid Yesus dan bukan hanya murid-murid Bang, kan ada banyak orang di situ kan. Jadi maksud Tuhan Yesus ini mengatakan waspada itu akan ada gitu loh. Tapi yang akan datang itu siapa? Nabi palsu. Nabi palsu tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus Bang. Tapi nubuatan akan datang nabi palsu itu. Dan nabi palsu itu mengatakan dia ada di gurun, dia ada di bilik, kan begitu. Kemudian nabi palsu itu juga Bang mengimani dan menyembah yang bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Makanya di Bible Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kan begitu. Terus penubuatan nabi palsu pun kan ada yang saya sebutkan tadi, Yeremia 2 ayat 15, Yeremia 2 ayat 30.
Kan begitu. Yeremia 6 ayat 14 kan begitu. Jadi kalau Nabi Paulus yang datang kepada murid-murid Yesus, nggak ada, Bang. Oke. Jadi gini, saudara, Anda gunakan akal dulu yang Anda pakai. Kalau Anda diskusi itu pakai ini dulu. Jangan pakai kebencian, jangan pakai iri hati, dengki, dan seterusnya. Pakai ini dulu. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, menurut Yesus nabi palsu itu datang kepada siapa? Itu dulu. Masalah dia di padang gurun, dia di dalam bioskop, dia di dalam toilet, itu nanti. Dudukkan dulu. Siapa kamu di situ? Karena nabi palsunya datang kepada si kamu ini. Kalau mengenai di padang gurun, dalam bilik, nanti itu gampang. Saya akan buktikan kalau itu adalah Paulus. Tapi sebelum itu terbukti dari materi itu, sadarkan diri Anda dulu bahwa nabi palsu itu ternyata datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Jangan kau larikan kemana-mana. Karena kalau kamu larikan kemana-mana, Al-Quran akan semakin nyata. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang Kristen itu saudara-saudaranya setan. Membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Dan Nggak ada mereka tidak hubungannya akan loh, Bang. sabar Nggak ada dulu hubungannya saudara. orang Kristen Dengarkan kepada saya. Al-Quran. Nggak ada hubungannya. Al-Quran datang untuk kemudian menjadi batu sandungan bagi kalian. Jadi jangan Anda membantah dulu. Al-Quran saya mengatakan itu. Bahwa orang-orang kafir itu adalah saudaranya iblis. Mereka membantu iblis di dalam menyesatkan manusia Orang untuk durhaka Kristen nggak kepada ada Tuhan. hubungannya dengan Al-Quran, Bang. Siapa Gimana? bilang? Loh, Al-Quran apa saya hubungannya? berbicara. Orang Kristen itu orang kafir. Al-Quran saya bercerita tentang orang-orang kafir. Paham? Loh, kenapa kau bawakan Al-Quran dengan Bible gitu loh? Nggak ada hubungan Bible dengan... Al-Quran saya bercerita tentang orang kafir. Apa hubungannya dengan orang Ya Kristen gitu loh? berhubungan lah. Karena Nggak orang ada. Kristen itu. Loh, Orang orang Kristen Kristen itu mengimani Allah, Abraham, Ishak, dan terus Yakub. apa hubungannya? Terus apa hubungannya kemudian kitabmu dengan Nabi Muhammad kalau gitu? Loh, apa hubunganku? Apa hubunganku? Ada saya sebut tadi Nabi Anda. Saudara, jangan habiskan waktu saya kalau Anda tidak punya kapasitas untuk berdiskusi. Oh enggak, Bang, gini, Bang. Ya Ada udah, nggak saya makanya. sebutkan tadi, Bang? Oke. Ada saya sebutkan Oke. tadi bahwa ada Nabi Oke. palsu. Saya nggak sebutkan nama loh. Dengarkan saya. Kata kamu di situ apa dulu? Itu dulu selesaikan. Iya. Kamu itu maksud Tuhan Yesus itu ada murid-muridnya dan ada juga yang lain, ada orang-orang Yahudi. Iya, orang kamu di pada situ. saat itu. Kenapa Iya. kenapa kamu dudukkan orang lain sementara Yesus berbicara kepada murid-muridnya? Ada apa dengan Anda? Ada apa? Hah? Loh, murid-muridnya pun ada di situ, Bang. Tapi bukan hanya murid-muridnya, kan banyak di situ. Ada orang Kenapa Yahudi, harus orang Farisi, lain? kan begitu. Saya Jadi, berbicara tentang kata kamu aja kamu berat. Apa tujuanmu? Udah saya Apa tujuanmu? bilang bahwa Apa murid tujuanmu? Yesus. Tujuanmu apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jelas-jelas kata kamu di situ untuk murid Yesus. Kenapa larinya kemana-mana? Apa bukan hanya tujuannya? murid Yesus, Bang. Tuh, dari Bukan mana hanya kamu murid dapat Yesus. ilmu? Dari mana kau dapat ilmu? Mana datamu kalau bukan hanya murid Yesus? Mana datamu? Gak ada kan? Kau hanya membantu iblis untuk Di situ menyesatkan kan ada orang. banyak, Bang, murid-murid Yesus. Di mana Orang-orang Farisi dalilnya? juga loh. Oke, silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Intinya, Bang, Intinya, maksud Tuhan Yesus itu kan waspada kepada misi-misi palsu, nabi-nabi palsu. telur bebek japo. Sudah tidak zaman lagi Nggak kita ada nabi palsu intinya yang tanpa datang, dalil. Bang. Nggak. Sudah tidak ada lagi masa sekarang ini untuk berbohong dan berdusta. Sekarang orang Islam itu sudah ada nabi pintar, palsu, tidak bisa banyak. lagi kalian tipu. Tidak bisa lagi umat Islam kalian tipu, nggak bisa. Nggak bisa lagi umat Islam kalian tipu. Paham? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kenapa Anda kemudian membiaskan kepada orang lain? Kenapa? Karena kamu tidak mau ketahuan kalau kalianlah pengikut nabi palsu tersebut. Parah kali. Inilah kalian. Berat kan? Ya berat. Makanya.
Aduh, ayolah Kristen yang pinter. Jadi titik poin yang disampaikan Bang Zuma kepadamu itu merujuk kepada siapa? Nah. Jadi ketika Yesus bilang di Matius 7 itu audiennya siapa? Harusnya paham dulu sampai situ. Kalau sudah paham, bisa lanjut diskusinya. Oke. Izin Pak David, selamat malam. Kristen ini kayaknya. Malam. Silakan Pak, silakan. Mungkin sudah mendengarkan ya paparan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan Pak David. Ya. Iya, silakan. Mau nanya yang bebas apa tentang judul ini? Kita fokus terhadap topik dulu supaya kita bisa mencapai titik temu. Teman-teman paham di bawah dan tercerahkan. Oh, itu teleponnya diangkat dulu, Pak. Ada Bang Kris, selamat malam, Pak Pendeta Kris. Ah, ini Pak Pendeta ini. Tapi nggak mau jujur. Malam, maaf saya bukan pendeta. Iya, Saya hanya nggak apa-apa. menanggapi semua silakan. tadi ya soal Paulus itu yang apa namanya datang kepada murid-murid. Kalau saya perhatikan Kisah Rasul 9 ya, Paulus itu semula kan penganiaya Kristen, kemudian bertobat ya. Ketika ia ketemu Yesus, Yesus pertemukan Paulus dengan murid-muridnya. Dan mereka tidak mau karena mereka tahu dia itu penganiaya orang Kristen. Bahkan mendapatkan surat sah untuk mencari orang Kristen. Tapi kan dia ketemu dengan Yesus di Kejadian ayat Kisah 9 ayat 5 ya dan seterusnya. Dan kemudian Yesus mengatakan, terimalah orang ini, dia akan kupakai untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah berarti sah ya dari Yesus dia dipertemukan dengan murid-murid. Bukan dia datang sebagai serigala yang bermulut domba itu. Jadi jangan kita seenaknya menafsir kitab ini, karena di Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Paulus menjadi pengikut Kristus, digabungkan dengan murid-murid, dan kemudian dia mengabarkan Injil dan bahkan sampai mati demi Kristus. Nah, jadi kalau kita mengatakan dia itu serigala bermulut domba, itu pendapat Suma ya. Ini kitab Kristen ya, kitab kami. Jadi jangan sembarang kita menyimpulkan. Oke, udah dapat poinnya Pak, udah dapat. Ya, silakan. Jadi itu hanya pandangan ngawur Bang Zuma menurut Bro Kris Tawal. Tafadhol, Gurunda. Iya, baik. Kembali dulu Pak, nasihat Yesusnya apa? Jadi jangan Anda kemudian menghakimi tanpa Anda mendudukkan nasihat Yesus. Karena Yesus itu pengikutnya nggak ada Kristen. Pengikutnya bukan Kristen. Pengikutnya bukan orang Roma, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan orang Advent. Kalian aja yang kemudian SKSD. Kalian tidak dikenali oleh Yesus. Jadi kita dudukkan dulu Yesus ini siapa dan bagaimana dia menasihati murid-muridnya. Islam bukan murid Yesus, Kristen apalagi. Kita sama-sama bukan pengikut Yesus. Tapi di antara Islam dan Kristen, Kristenlah yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut. Mari saya buktikan kepada saudara, sederhana. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Saya ingin kejujuran saudara dulu. Kamu di situ siapa? Murid-murid Yesus. Nabi palsunya datang kepada siapa? Nabi palsu datang kepada murid-murid. Itu tahun berapa? Angkatan berapa? Abad berapa? Tidak dicatat tahun berapa. Iya, menurut saudara secara logika murid Yesus hidup abad keberapa? Masih di abad pertama. Abad pertama. Berarti nabi palsunya abad pertama. Jangan katakan itu nabi palsu di abad pertama. Karena Anda mengarah ke Paulus ya. Jadi inilah sakitnya, inilah penyakitnya Kristen. Lah,
Ini kan tidak juga disebutkan kalau nama Paulus adalah nabi palsu. Memang nggak kan? disebutkan. Paulus juga Anda tidak menyebutkan hanya itu. melihat ciri-ciri nabi palsu. Bukan. seperti apa. Saya kembalikan kepada saudara. Murid Yesus yang mendapatkan nasihat hidup di abad pertama. Nabi palsunya hidup di abad pertama. Pertanyaan saya kepada saudara. Siapa orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi, dan menjadikan pengikutnya sebagai orang neraka? Itu siapa? Paulus itu mengajar keluar, bukan menjadikan orang jadi orang neraka. Kan nabi palsu juga. Yesus saudara, saya tidak menyebut Paulus. Pada saya tidak akhir menyebut zaman Paulus. akan muncul nabi palsu. Jadi Saya bukan tidak hanya menyebut di saat Paulus. itu. Saya tidak menyebut Paulus. Saya tidak menyebut. Saya hanya mengatakan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus. Setelah dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, itu siapa? Ya Paulus yang ketemu murid-murid. Paulus. Tapi berdasarkan perintah Yesus untuk ketemu muridnya. Nah, ini dari mana Anda mengatakan itu perintah Yesus? Itu di kisah para rasul tadi. Nah, justru Yesus Terimalah mengatakan dia. Kan ketemu Ananias. Terimalah dia. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Bang Suma, Yesus mempertemukan bukan Paulus yang datang, tapi Yesus bawa ketemu Ananias. Kemudian mereka takut karena dia penganiaya. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Terimalah dia, karena orang ini akan kupakai. Jadi kalau itu kata-kata Yesus untuk murid-muridnya, bukan Paulus yang menawarkan diri, aku bergabung dengan kamu. Saudara, sekali lagi coba perhatikan tulisan di Kisah Rasul, bagaimana riwayat Paulus menjadi murid Yesus. Sekarang begini, ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Nasihat ini apakah termasuk untuk Paulus agar hati-hati atau tidak? Paulus tidak mengajarkan Yesus di sana sini, enggak. Jadi yang ditemui di Damsyik siapa? Lah kalau itu memang Yesus ketemu dia. Nah justru itu yang harus muridnya harus hati-hati. Loh, jangan salah kita mencocokkan seakan Paulus yang dinubuatkan. Lalu siapa yang datang kepada murid Yesus? Kok akhir zaman? Banyak orang bernubuat dalam nama Yesus. Enggak ada akhir zaman dicerita di situ, enggak ada. Coba Yesus ada ayatnya yang lain. Sabar dulu. Yesus menasihati muridnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kamu percaya. Kamu di situ siapa? Iya, murid-murid Yesus. Nah, berarti murid-murid Yesus akan mendapati orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, pertanyaannya, itu harus tergenapi atau tidak? Di mana itu digenapi? Bisakah? Lah, kalau tidak digenapi berarti Yesus berbohong. Kan saat ini juga banyak orang yang berbuat menyembuhkan dan lain-lain itu juga pakai nama Yesus. Ya, itu kan buah dari nabi palsu yang tadi. Itu buahnya. Itu Tapi buah dari Paulus nabi ini palsu yang tadi. Paulus tidak menunjukkan ciri-ciri yang dinubuatkan oleh Yesus itu. Bagaimana tidak, saudara? Dia yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya mereka di padang gurun. Kalau hanya kata padang gurun yang Anda ambil untuk menyatakan bahwa Pauluslah itu di padang gurun, ya, kan banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi yang mereka ajarkan Injil lain. Tidak meriwayatkan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Tapi Paulus menceritakan bahwa memang benar Yesus pernah lahir, mati, dan bangkit. Nah, kalau ajaran lain yang selain mati, dan bangkit itulah kepalsuan. Tidak itu ada di ajaran itu kalian itu.
Nggak ada ciri-ciri itu disebutkan, saudara. Jangan Anda bikin standar Coba beda kalau dengan Anda Yesus. baca tulisan Rasul Silakan. Paulus dan semuanya Ya, Paulus. menjelaskan tentang Ya. apa makna Yesus mati dan bangkit. Nggak Ya, ada berarti jurus itu. Nggak. kalau Kenapa? Injil Kenapa lari lain situ? ya, kalau Kenapa Injil lari ke situ? lain kan Paulus ada tulisannya. Kalau ada yang bicara tentang Injil lain itu adalah nabi palsu. Itu kata Paulus. Itu kata Paulus kan. Dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah kitab Injil palsu. Karena Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan Paulus yang mengajarkan. Sedangkan Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan kepadamu Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti dia sedang mengutuk Injil-Injil yang lain yang Anda pakai. Kan lucu. Tapi saya tidak sedang membahas itu, saudara. Kita sedang membahas tentang apa? Tentang nabi palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama, mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun. Ketika dia ke Damsyik, Paulus mengaku didatangi Kristus. Ketika dia di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu dengan Kristus. Tergenapi apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Itu satu. Yang kedua, menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar Yesus Kristus. Di mana Berarti ada dia dua itu, bergelar Bang. Yesus Kristus? Hah? Di mana ayatnya dia bergelar Yesus palsu? Paulus bergelar Yesus. Matius 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tetot. Berarti ada dua Kristus itu. Sebab Ada banyak dua orang Kristus. akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah Paulus mengaku Mesias? Bukan Paulusnya yang mengaku Mesias. Paulus ini nabi yang diutus oleh Mesias palsu. Itu maksudnya. Seperti itu maksud Anda. Ya makanya Yesus Ya, mengatakan. itu pendapat Anda ya. Loh, itu Yesus mengatakan di data nomor 23-nya kok. Jadi apabila ada orang, satu, berkata ada Mesias di sana. Dua, ada orang yang berkata ada Mesias. Berarti ada dua oknum. Yang pertama adalah orang yang mengaku melihat Mesias. Yang kedua, ada Mesias yang dilihat oleh orang yang mengaku tadi. Dua oknum. Makanya dikatakan dalam data 24-nya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dua oknum. Jadi ada yang mengaku melihat Mesias, ada yang sebagai Mesias yang dilihat. Berarti Mesias palsu memperlihatkan dirinya kepada si nabi palsu. Itu maksudnya tuh. Ya udah, itu menurut pendapat Anda. Tapi Itu bagi kami menurut Kristen, pendapat Yesus. Bagi Kristen, kami Enggak mengakui urus. bahwa yang ketemu Paulus Enggak urus. adalah bukan Mesias palsu. Enggak urus Ya, dengan jadi Kristen. jangan Enggak urus. menyimpulkan Alkitab berdasarkan Saya pemikiran kalian. menyimpulkan ucapan Yesusnya, bukan pikiran saya. Yesus berpesan kepada muridnya. Tadi di awal saya katakan, saudara, Anda bukan pengikut Yesus. Anda hanya menggunakan nama Yesus biar Anda itu seakan-akan pengikut. Bukan. Tak ada hubungannya Kristen dengan Katolik. Ingat, Kristen pertama yang paling pertama adalah Katolik. Yesus tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, agama Kristen itu munculnya di Antioquia, di Turki. Yesus tak mengenal itu. Jadi jangan Anda SKSD sama Yesus. Jadi Yesusnya berpesan kepada muridnya Bani Israel, apabila ada manusia berkata ada Mesias di sini, artinya manusia ini melihat Mesias. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Berarti Mesias yang datang kepada orang tersebut Mesias palsu. Karena perintahnya jangan kau percaya. Berarti yang datang Mesias palsu kepada orang tersebut. Lalu ngebedain palsu sama aslinya gimana? Nah, membedakan antara asli dan yang bukan jelas. Yesus mengajarkan hukum Taurat. Yang palsu mengajarkan meninggalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yang palsu mengajarkan dirinya Tuhan.
Yesus yang asli mengajarkan dirinya menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Sedangkan yang palsu justru mengajarkan menyembah dirinya. Yang asli mengajarkan kemudian menjalankan hukum Taurat, yang palsu meninggalkan hukum Taurat. Itu jelas itu. Yang asli mengajarkan dirinya sebagai anak manusia, yang palsu mengajarkan dirinya bukan manusia. Beda. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Aku telah mengatakannya kepadamu, Injil yang aku terima bukan Injil manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Kristus Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Inilah yang harus diwaspadai. Sedangkan Yesus datang, konon ceritanya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Maria melahirkan manusia. Yusuf punya anak tiri, anak manusia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Tapi saudara Kristen tidak sadar itu. Karena selama ini Anda menganggap pengikut Kristus. Anda berpikir yang Anda ikuti anak Maria. Bukan. Yang Anda ikuti itu adalah Kristus lain yang datang di padang gurun, yang keluar dari kubur, yang mengajarkan agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Tuh. Itu saudara David. Silakan. Oke, selamat malam Pak. Malam. Jadi kita luruskan saja dulu ini Pak. Nabi dan Rasul itu berbeda Pak. Yes. Tidak sama itu Rasul dengan Nabi. Sedangkan ayat yang di sini ini kan mengatakan Nabi Pak. Nabi-nabi palsu kan. Baik. Paulus itu bukan Nabi. Oke. Kalau Nabi itu kan bernubuat. Perjanjian lama. Kalau Rasul itu kan murid-murid Yesus. Diutus oleh Yesus. Baik. Jadi berbeda yang Bapak bilang. Kalau Nabi setelah, kan Yesus sudah bilang setelah aku kan tidak ada lagi. Seperti aku. Kalau ada itu Nabi palsu Pak. Itu saya meluruskan. Jadi jangan sama Yesus Nabi itu Muhammad Nabi. Sabar. Oke, tunggu dulu teman-teman. Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di Antioquia ada beberapa nabi. Berarti Anda mengatakan Paulus nabi palsu. Bagus. Terima kasih. Dia bukan Paulus bukan nabi, Pak. Dia rasul. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ Paulus disebut nabi. Itu disebut, tapi dia bukan nabi, Pak. Dia rasul. Pernahkah dia bernubuat, Pak? Kalau nabi itu kan harus bernubuat. Itu dalil kitabmu sendiri loh. Di mana? Di mana? Coba Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Jelas-jelas pendiri agamamu disebut nabi di situ kok. Nah, ini 13 ayat 1 ya. Percaya saja, tidak pernah belajar Bible tuh. Di situ kan tidak ada itu Paulus. Lah itu apa itu? Itu siapa itu? Siapa itu? Bom. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Bentar ya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Pak. Saules itu nabi. Tidak ada pada waktu itu. Tapi Kisah Rasul 13 nomor 1, apa di situ disebut nabi-nabi palsu? Mati Mija. Paulus ini disebut nabi yang mana yang nabi? Yesus atau Paulus? Iya, tapi dia bukan nabi palsu. Oh, berarti Anda dia sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Paulus itu nabi? Dia bernubuat, kenapa? Kalau bernubuat itu berarti nabi sesuai dengan Ulangan 18. Berarti Anda sudah mengakui bahwa dia nabi? Dia memang nabi. Begitu saudara Jeset. Saulus itu nabi. Iya, karena dia punya nubuatan di Tesalonika tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Jadi syarat seorang nabi ya, syarat seorang nabi Ulangan 18 ayat 22. Tapi kan tidak pernah disebutkan bahwa dia nabi. Iya, beribut iya, lah memang kalian. tidak. Tapi ini ada dia bisa dibilang dia nabi, rasul, kenapa? Ya.
Iya, Rasul juga Nabi. Coba saya baca Ulangan 18:22. Apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani Nabi itu mengatakannya, jangan gentar kepadanya. Apabila di tengah-tengah muncul seorang Nabi atau pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat. Jadi Paulus itu bisa dibilang nabi karena apa? Dia juga bisa berbuat mujizat ya, menyembuhkan orang sakit dan dia bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kalau Paulus dia katakan nabi palsu, ya terserah Pak Suma ya. Kalau Suma mengatakan dia nabi palsu, itu versi Suma. Tapi kita Kristen kan tidak menganggap Paulus sebagai nabi palsu. Karena Anda pengikutnya gitu. Kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Begitu, sekali lagi tepuk tangan. Jadi dengarkan teman-teman, kami pengikut Kristus karena jasa Paulus. Berarti memang betul yang ditemui Paulus itu adalah Kristus palsu. Gitu. Itu salah. Kok salah? Apanya yang salah? Memang sekarang, itu Islam tidak boleh membenarkan itu. Kalau Islam membenarkan itu, sekarang begini. Salib dan semuanya itu berarti sekarang kamu begini. Quranmu. Sekarang begini, saudara. Kalau kamu tidak mengerti, tidak mau terima. Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Kalau kamu tidak percaya dengan Alkitab itu betul, Pak. Karena kamu Islam. Maria kalau melahirkan manusia atau bukan manusia? Quran. Mulai ngaco. Mulai bicara sendiri. Yang dilahirkan Maria ya manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Yang datang kepada Paulus ya, kalau Yesus sudah naik ke surga kemudian berbicara pada Paulus, berarti dia sudah kembali pada posisinya semula sebagai Tuhan. Mati nih dia. Kan Yesus itu keluar dari diri Allah. Parahnya. Yang kita sebut Allah itu adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus sudah kembali kepada Bapa dan dia menampakkan diri kepada Paulus, itu sudah kembali pada posisinya semula. Oke, baik. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya tanda kedatangannya yang kedua, dia datang sebagai Paulus, manusia atau bukan manusia? Kedatangannya yang kedua kali nanti dia ketemu Paulus dalam proses menampakkan diri, bukan kedatangan yang kedua kali akan kiamat, itu nanti. Jadi nasihat Yesus, kata apa Yesus katakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya, sebab kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau aku yang datang, kalau bukan aku yang datang, tidak diikuti tanda-tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kan ada saksinya yang lihat. Kalau berbicara kedatangan dengan melalui penglihatan itu beda. Karena kalau Allah menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi, Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 ya. Kalau Allah itu menyatakan sesuatu bisa lewat mimpi, menurut bisa Yesus juga. Menurut Yesus, yang harus diwaspadai adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab kalau aku yang datang, seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Di mana tertulis cuma? Matius 24 nomor 27. Tapi kan Paulus itu, dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Apa yang benar diajarkan dari Paulus itu? Apa yang benar? Apanya yang benar? Apanya yang benar? Ya memang kamu harus bilang tidak benar. Kalau kamu bilang benar. Sekarang standarnya Yesus, jangan standarnya saya. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, sabar saudara. Sabar. Jangan terlalu banyak makan coto. Menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dua-duanya. Nenekmu kiper. Di mana ku sendapa itu dua-duanya? Yesus mengatakan. Dia kan memang dirinya utusan dan dia juga Tuhan. Di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu Tuhan? Yang utusan itu anak Maria, yang Tuhan itu yang datang kepada Paulus. Dua oknum yang berbeda. Apa bilang? Loh, iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6. Apa kata iblis? Yesus,
kalau kau tuhankan aku, kalau kau sembah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang kehendaki. Itu kan kata iblis. Iblis mencoba, dia mau menjebak Yesus itu. Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang mau disembah? Siapa yang mau dituhankan? Yesus atau iblis? Kok iblis yang mau dituhankan? Saya ulang lagi, siapa yang mau disembah? Iblis atau Yesus? Nangis. Kok aneh? Ayolah, jangan sombong terhadap kebenaran. Saudara, pasti Yesus lah, masa iblis? Di mana Yesus mau disembah? Di mana? Tunjukkan ke saya. Yang itu yang dibilang Pak, yang suka minta-minta disembah itu cuma iblis. Kalau Tuhan tidak pernah minta-minta disembah. Lah. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Saya katakan, dengarkan saya saudaraku, dengar. Saya katakan, tidak pernah. Saya katakan kepada saudara, dengar. Saya katakan kepada saudara, menurut Yesus, manusia bisa memperoleh hidup kekal dengan cara apa? Mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Apa jawaban saudara? Mengenal dirinya utusan dan mengenal dirinya Tuhan. Nah itu kutanya samamu. Kalau begitu, Yesus minta disembah dong. Kalau dia harus dikenal sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu berarti harus disembah. Tuhan itu pasti meminta untuk disembah, itu pasti. Nah sekarang Anda mengatakan, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan, berarti Yesus ingin disembah, betul? Di mana Yesus minta disembah? Nggak ada. Tidak ada, tapi di mana Yesus minta tidak disembah? Lah, Yesus nomor 17, Yohanes 17. Iya, di mana dia minta tidak disembah? Kenalilah Tuhanmu. Kenali Tuhanmu dia pernah melarang sebagai untuk disembah. Saudara, bom juga tidak pernah minta melarang disembah, paham? Bukan berarti bom tidak pernah melarang dirinya. Bukan berarti bom melarang dirinya untuk disembah, berarti dia itu Tuhan. Yesusnya mengajarkan pada saat dicobai, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi, hanya kepada dia saja engkau menyembah. Yesus mempraktekkan dirinya untuk menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Yesus aja menyembah. Kalau di Al-Quran itu Bang, emang ada perintah sembahlah Allah. Ani abudullah, Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20. Sabar dulu saudara, sabar dulu. Yohanes 20, Yesus mengajarkan kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Juma, kamu tanya nih Juma. Ya, tadi Juma bilang yang bertemu dengan Paulus itu adalah Kristus palsu. Iya, betul. Dasar Bang Juma apa ya? Kata Yesus satu, bagus pertanyaanmu. Dalam Yohanes 16 nomor 7. Baca dalil, Bung. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, menurut Yesus siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh kebenaran ya, roh kebenaran. Itu Yesus yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus? Yesus. Nah, kan terjawab. Nggak bisa Suma nggak bisa menampakkan diri. Jangan selalu menampakkan diri dengan kedatangan Yesus itu beda. Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada ada yang salah dari Bang Zuma pemahamannya. Itu tafsiran saudara Kristin. Karena Anda pengikut Kristus yang ada di padang gurun. Iya saudara, dengarkan saya dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia, Yesus atau bukan Yesus? Mesias palsu dikatakan.
Sabar, sabar. Jadi Yohanes ini kan orang, merujuk kepada orang yang diurapi. Sementara Paulus yang ketemu dengan Paulus itu kan dalam bentuk roh, dia bentuk cahaya. Jadi berbeda itu, Bang Juma. Iya, menampakkan diri beda dengan kedatangan kedua kali. Mesias kan orang yang diurapi gitu loh. Orang yang diurapi. Nah, yang datang kepada Paulus Kristus atau bukan? Bukan Mesias yang menampakkan diri. Yesus dalam sendiri. Paulus sendiri mengatakan bertemu dengan Kristus. Gimana ceritanya orang ini? Berbeda, Bang Juma. Kan yang dikatakan di Matius 28 tadi, 24 tadi ya yang Bang Juma, kan Mesias dikatakan. Artinya orang yang diurapi, artinya tidak ada lagi selain Yesus yang datang dalam bentuk Mesias, yang dikatakan Mesias. Nah, sementara si Paulus ketemu dengan cahaya. Itu bukan Kristus. Yang mengaku Kristus. Ya itu Kristus ya, Yesus. Tapi bukan dalam bentuk. Dia bukan Mesias lagi disebut di sana. Berbentuk cahaya. Roh Kristus ya. Dia bukan orang, Bang Juma. Ya, Roh Kristus ya. Satu. Maju lebih dulu. Bukan orang. Jadi supaya dipahami, kedatangan Yesus yang kedua pun dia dalam bentuk tubuh kemuliaan. Aduh, parah. Ayolah teman-teman, kita berdiskusi pakai bukan parah Bang Juma. Bang Juma yang salah tafsir, gitu loh. Gagal paham dia, gagal paham. Menurut Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maka setelah dia pergi, yang datang siapa? Coba Bang Juma baca ya, Yohanes 14 ayat 23. Alamat. Enggak, karena Yesus pun akan datang dan diam di dalam tubuh manusia. Datang dan diam dalam tubuh manusia. Pada saat kau ingat dia, pada saat murid-muridnya mengingatnya, Yesus akan datang. Tapi bukan datang dalam bentuk cahaya dan suara. Oh, tidak dibatasi dia Bang Juma, tidak dibatasi. Dia roh kebenaran itu bisa menjurus kepada sedikit. Aku mau duduk di sampingmu, aku adalah Yesus. Bukan begitu maksudnya. Bukan. Gini Bang Juma. Saudara, Yesus mengatakan. Lalu Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan, Roh Kudus itu diutus di dalam nama Yesus loh Bang Juma. Ya, sekarang yang datang Yesus atau Roh Kudus? Ya, Yesus itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Baca Yohanes 14 ayat 26. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Baca nomor 16-nya. Tapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, gitu loh. Artinya Yesus itu bisa Roh Kudus, bisa Roh kebenaran, gitu ya. Saudara, boleh enggak? Saya tidak hanya banyak congor. Ada dalilnya Yohanes 14 ayat 26. Coba baca nomor 16-nya. Coba baca nomor 16-nya, saudara maju. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai itu kamu Yesus. selama-lamanya. Itu Yesus. Yaitu roh kebenaran dunia. Nah, itu Yesus. Itu Yesus. Baca dulu semua konteksnya Bang Juma. Aku akan minta kepada Bapa agar dia mengutus Yesus yang lain, gitu maksudnya. Konteksnya baca dulu semua. Alah, konteks pula. Harus dibaca Bang Juma supaya Bang Juma. Sekarang apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami di Yohanes 14:16 itu? Yang datang setelah Yesus atau bukan? Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus nomor 16-nya dulu diutus. Ya itu satu perikop itu Bang Juma. Satu perikop. Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 nomor 16 itu seorang penolong lain, kucu. Satu perikop itu Bang Juma. Tidak peduli mau satu kontainer, mau satu mikroskop, saya tidak peduli. Itu di sana lah letak Yesusnya minta, Yesus minta penolong lain atau dirinya sendiri? Di sanalah kegagalanmu Juma. Saya atau ente yang gagal. Sekarang dia minta kamu yang gagal lain. Juma. Kamu yang gagal. Makanya baca itu semua perikopnya itu. Ternyata roh penghibur atau penolong itu yang diutus itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kamu.
Bahlul. Makanya kurangi makan asu. Pakai ini dong. Pakai ini dong. Yesus Iya, berkata, jadi Bang aku Suma, akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti bukan kalau yang dirinya. iya bukan Kalau yang dirinya, dimaksud dirinya, saudara, kalau yang datang itu Yesus kembali, ngapain dia harus pergi? Habis itu dia datang lagi. Terus ngapain dia harus minta? Harusnya Yesus mengatakan, agar Bapa mengutusku kembali. Ini penolong lain. Itulah bukti bahwa ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, itu bukan Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu roh kebenaran, bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang, kalau roh yang benar yang datang kepada Paulus di padang gurun, harusnya dia mengatakan, siapakah engkau? Orang itu Paulus akan berkata, makhluk itu akan berkata, akulah roh kebenaran. Nah, itu baru betul. Faktanya dia mengaku Yesus. Akulah Yesus. Loh, kan Yesus minta penolong lain, kok Yesus yang datang? Ayolah teman-teman. iya, tapi kan Diskusilah, Pak. Yesus kan berkali-kali ketemu Yesus menampakkan diri, ya, bukan hanya Paulus. Justru Ibu itulah Yesus yang harus juga. diwaspadai. Dan yang datang kepada Paulus ini kan, kalaupun Yesus menampakkan bukan dalam bentuk tubuh, tapi suaranya yang keluar dari Astagfirullahaladzim, dia. ya Allah ya Kan Karim. suara, dikatakan suara Yesus. Aduh. ya. Jadi kita tidak bisa Astagfirullahaladzim, ya Allah mengambil ya Karim. kesimpulan bahwa Kalian itulah ini Mesias mau palsu. membodoh-bodohi orang Islam. Karena di situ Dengan pola itu nggak bisa kalian membodohi kami, nggak bisa. Nggak bisa. katakan Mesias Kalian palsu. kalian Mana ada hanya data menipu diri mengatakan kalian. itu Mesias palsu yang ketemu si Paulus? Tidak ada datanya. Jangan Bahlul, kita ngarang juga. Yesus Kalau memang disebut Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa Pak perkataan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Hah? Jangan percaya. Jangan percaya. Dompala, saya ngajak Anda itu sehat waras. Kalian tidak akan pernah berhasil menipu kami, nggak bisa. enggak. Ini kitab kami bukan untuk kalian juga. Kalian baca ini malah Anda jadi Bibelmu pintar itu karena baca Alkitab. diajarkan kemudian untuk menipu kami. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Orang-orang kafir ini membantu iblis untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu buktinya. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, sebagai saudaranya iblis yang datang kepada Paulus, Anda mengatakan percaya dong, percaya dong, percaya dong. Itu kan bukan kedatangan yang kedua, itu hanya penampakan berupa percaya dong, percaya dong. Kalian sedang membantu iblis untuk menyesatkan manusia, paham? Dari semua ajaran Paulus, dia tidak bertentangan dengan menceritakan tentang Yesus yang lahir, mati, dan bangkit. Memang jelas banyak saksinya Yesus lahir, mati, dan bangkit. Kalau dia mengajarkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu yang ajaran palsu. Paulus dari tulisannya dia menjelaskan makna Yesus mati dan maknanya Yesus bangkit bagi orang Kristen. Sekarang begini, saudara. Bangkit dari kematian itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk orang benar? Menurut Yesus. Kita dibenarkan oleh karena Yesus telah menang bangkit dari kubur. Jadi artinya kan Paulus menjelaskan waktu baptisan ya, ketika kita diselamkan itu tandanya kita mematikan dosa-dosa kita ya. Kita keluar dari air itu artinya dari Paulus ya, kita bangkit di dalam Kristus ya. Sebagai saya ulang lagi, sebagai tanda pertobatan. Saya ulang lagi saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat itu tanda apa? Ketika Yesus mengatakan tanda Yunus. Ini David lebih pintar. Tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Bangkit hari ketiga tanda untuk siapa? Angkatan jahat.
Siapa Iya, yang karena siapa yang menerima itu? Siapa yang menerima kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa? itu kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia katakan tanda untuk mereka, karena mereka meminta tanda apa menunjukkan bahwa dia memang benar-benar adalah utusan Tuhan. Tapi dia hanya memberitahukan hanya tanda Yunus. Ya, mereka menyaksikan memang Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Sebelum dia bangkit, para ahli Taurat membayar prajurit untuk menjaga kubur supaya tidak terbukti kalau dia akan bangkit. Tapi ternyata Yesus bangkit. Ada malaikat yang menggulingkan batu kubur. Nah, itu mereka Itu tanda untuk siapa? Ya, untuk mereka yang tidak percaya tentang mati dan bangkit Yesus. Iya. Coba kita baca perikopnya. Itu dia berhadapan dengan ahli-ahli Silakan. Taurat. Ya, dan orang Farisi, silakan. Nah, terus tanda hanya mereka kan minta tanda, ya, hanya itu yang mereka saksikan bahwa Yesus memang akan mati dan bangkit. Ya, itu Nah, tanda. memang itu kan terjadi. Itu Nah, tanda untuk yang menyangkal kebangkitan, mereka membayar prajurit-prajurit untuk menjaga kubur. Nah, ternyata malaikat datang menggulingkan dan mereka semua pingsan, penjaga-penjaga. Nah, jadi memang ternyata Yesus bangkit. Hanya itu yang untuk mereka saksikan. tanda itu diberikan kepada angkatan jahat, betul? Ya, memang mereka angkatan Oke. jahat yang Yesus Oke. berhadapan. Apakah tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar? Lah, kita yang percaya tentang nubuat-nubuat Yesus yang mati bangkit sebagai domba yang tersembelih dinubuatkan, ya kalau itu terjadi berarti memang untuk orang benar. Berarti ya kita dibenarkan Itu di dalam tanda Yesus. untuk astagfirullahaladzim. Itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Orang jahat. Orang jahat. Iya. Nah, berarti yang Ketika menerima kita apa? Ketika kita kita menerima Yesus ya sebagai juru selamat melalui yang bangkit hari kematian, ketiga, ya, berarti kita termasuk kita dibenarkan oleh berarti kita kematian termasuk Yesus. ya, kita termasuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kita jadi benar oleh karena bukti bahwa memang benar Yesus mati dan bangkit. Kita dibenarkan di hadapannya. Kita memang penjahat, kita semua orang berdosa. Sama seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Udah turunin Sebelumnya aja kita orang sakit. tidak percaya. Udah, Anda turun, Anda ke gereja colok pantat seperti biasa. Bahlul. Angkatan jahat itu, syukran. Angkatan jahat itu diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Angkatan yang benar dikasih nggak tanda itu? Tidak. Apa buktinya? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 Anda baca. Ngeyel, ya Anda ngeyel. Jadi ya sesuai dengan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka akan senantiasa mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Dalil pun dibantah. Angkatan jahat minta satu tanda, diberikan tanda. Kalau yang percaya berarti dia termasuk angkatan nambah. Ya angkatan jahat lah. Memang kalian ini bahasa Cinanya dompala. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dompla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Saya kita. izin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi dan Pak Desugi. Bang Ardi monitor, Pak Desugi monitor. Assalamualaikum. Oke, gelombang kedua ya. Ya, Gelombang teman-teman kedua. noten yang tidak domplak ya, yang tidak Monitor. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi izin nyimak dulu ya. Mana ini Bang Fandi kan udah punya peliharaan. Saya nggak tahu ini ada Anton Riza dari tadi typing. Ya, Bang Goldian. Demikian tadi kami sebenarnya yang dimana perdebatan itu berlangsung sebagaimana umat Islam memberikan jawaban serta pertanyaan yang sangat menohok ya bagi orang-orang Kristen itu sendiri, yang pada akhirnya orang-orang Kristen itu pada kabur ya karena memang ya itulah
seperti yang kita tahu bahasanya orang-orang Kristen ini hanya bermodalkan nekat ya. Kalau maka tak salah kalau ada dari pihak Muslim itu memberikan statement terhadap orang-orang Kristen itu ya, yang disematkan ya. Itu predikat yang disematkan pada orang-orang Kristen itu modal congor, itu memang benar adanya. Saya sebenarnya kalau berkata-kata kasar, modal congor itu saya sebenarnya kurang kurang enak itu ya, kurang suka. Tapi ternyata ya memang begitulah mereka ya, ketika berdebat hanya modal asumsi ya, modal silat lidah yang sesungguhnya itu tidak relevan dengan keadaan di mana Yesus itu dikisahkan di dalam kitab mereka. Karena memang kitab mereka ini adalah kitab fitnah, benar-benar kitab fitnah ya, dari para nabi, dari perjanjian lama, dari kitabnya orang Yahudi sendiri hingga kitabnya orang Kristen yang dinamakan perjanjian baru, itu semuanya banyak di dalamnya itu hanyalah fitnahan demi fitnahan yang tertulis di dalamnya. Itu pun diimani sebagai kitab suci bagi orang-orang Kristen karena memang mereka tidak mau menggunakan akalnya, tidak menggunakan nalarnya, akal sehatnya, sehingga mereka mempercayai akan penebusan dosa, yang dimana penebusan dosa itu dengan mesti dilakukan oleh dengan matinya seorang nabi, yakni Yesus alaihissalam ataupun Isa al-Masih, dan itu menjadi syarat wajib, harus mati, harus disalib sebagai penebus dosa. Umat manusia itu sangat tidak sangat tidak logik, sangat tidak masuk di akal. Karena apa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa umat manusia apabila mana ia bertobat, maka cukuplah Allah mengampuni dosa, tidak perlu Allah itu beranjak dari tempatnya, istilah katanya kan begitu ya. Walaupun Allah itu tidak bertempat ya, tapi istilah dari yang cocok untuk disematkan ketika kita berargumentasi, berdebat dengan orang-orang kafir itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irim Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir